Terelie, Hujan, bagian 18. Ruangan kubus 4x4 meter persegi berwarna putih itu juga dipenuhi seruan pelan. Elijah menatap gadis di atas sofa hijau dengan tatapan tidak percaya. "Soke bahtera." Gadis itu mengangguk pelan, menunduk, menatap lantai pualam. Ilmuwan muda paling terkemuka bahkan saat usianya baru 17 tahun. Sejak masih mahasiswa tahun pertama di kampusnya. Gadis itu mengangguk lagi. Elijah terdiam, menutup mulutnya. Di layar tablet yang dipegang Elijah, di peta saraf 4 dimensi, muncul benang berwarna biru solid. Itu memori menyenangkan yang sangat valid. Dia sepertinya mulai paham benang merah seluruh cerita. Kenapa cerita pasien di hadapannya justru berpusat pada pusaran masalah dunia? Kenapa memori personal yang dia ceritakan bersinggungan dengan isu besar? Nama Soke Bahtera menjadi penjelasan terbaiknya. Soke Bahtera dikenal sebagai penemu banyak teknologi canggih beberapa tahun terakhir, terutama mesin terbang. Seluruh kisah ini nyata. Bando di atas kepala selalu akurat. Apa yang terjadi kemudian? Elijah bertanya, menunggu lanjutan cerita. Lail berpamitan pada Maryam. Kali ini, dia tidak meninggalkan Maryam tanpa pamit seperti sebelumnya. Esok mengajak Lail berjalan-jalan tidak jauh dari hotel tempat acara peringatan. Mereka menuju Golden Ring, landmark paling terkenal di ibu kota. Sama seperti kolam air mancur di kota mereka. Bedanya, di sini adalah kincir raksasa. Minggu-minggu liburan sekolah, kawasan kincir raksasa itu ramai oleh pengunjung dan turis. Cahaya lampu gemerlap menghias kota. Dari sana, seluruh ibu kota bisa terlihat. Gedung-gedung tinggi, jaringan kereta layang, mobil-mobil terbang berlalu lalang. Bahkan, sepeda juga bisa terbang. Lail menatap sepeda itu melintas. "Tapi aku lebih suka sepeda lama milikmu." Esok tertawa mengangguk. "Sayangnya aku tidak membawanya ke sini, Lail. Aku tidak bisa membawamu berkeliling dengan sepeda itu." Mereka duduk di bangku taman, mendongak menatap kincir raksasa yang berputar membawa pengunjung. Di sekitar mereka, anak-anak usia 5 hingga 6 tahun berkejaran. Pukul 8 malam, ibu kota masih ramai. "Kenapa kamu tidak meneleponku, Lail, memberitahu bahwa kamu akan ke ibu kota?" Lail menunduk, sedikit kikuk. "Aku tidak mau mengganggu kesibukanmu." Itu benar. Selain soal dia memang tidak berani menyapa lebih dulu. Situasi ini menjadi lebih rumit karena Esok yang dia temui setahun lalu saat liburan, bukan lagi Esok yang dulu menemaninya di tenda pengungsian. Universitas terbaik itu memberikan kesempatan besar bagi Esok melakukan banyak hal. Esok menemukan tempat paling mendukung untuk mengembangkan diri. Dengan bakat hebatnya, Esok seperti ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Tahun pertama di sana, Esok mematenkan belasan teknologi baru. Liputan tentang penemuannya ada di mana-mana. Termasuk yang paling menarik adalah mesin roket paling efisien. Berita tentang Esok ada di televisi, cover majalah digital. Wajahnya ada di dinding gedung, bas kota, dan halte. Lail tidak berani menelepon Esok, karena itu akan mengganggu kesibukan pemuda itu. Siapa dia bagi Esok sekarang? Dia hanya gadis kecil yang beberapa tahun lalu diselamatkan Esok. "Omong-omong, kamu tidak membawa sesuatu untukku dari ibuku, Lail?" "Oh," Lail baru ingat. Bergegas mengeluarkan kotak kecil dari saku seragam relawannya. "Kotak kue. Ibu meneleponku tadi pagi, bilang bahwa kamu ke ibu kota menghadiri acara organisasi relawan. Ibu tidak bercerita bahwa kamu akan menerima penghargaan. Tadi keren sekali, Lail." Aku tidak percaya menatap layar televisi raksasa di ballroom. Bukankah Lail yang kukenal 5 tahun lalu
bahkan takut rambutnya kutuan. Sekarang, lihatlah, dia berlari menembus badai, tumbuh dipenuhi lumpur, demi mengirim peringatan bagi satu kota. Esok tertawa. Jangan membahas soal kutu itu esok, Lail menggeleng sebal. Hanya bergurau, Lail. Aku tidak pernah bisa berhenti tertawa mengingat kamu menatap penuh prasangka anak laki-laki di antrian sebelah dengan rambut kribo mengembang. Hei, berhenti, atau aku tidak akan memberikan kue dari ibumu, Lail mengancam. Esok menyeringai, mengangguk. Itu selalu saja menjadi momen paling menyenangkan bagi Lail, bertemu Esok. Bercakap-cakap dengannya. Malam itu, di tengah hamparan cahaya lampu taman Golden Ring, mereka bicara sambil menghabiskan kue. Lezat seperti biasa. Bagaimana dengan sekolahmu? Aku diterima di sekolah keperawatan. Wow, itu bagus sekali. Akhirnya kamu serius sekolah. Lail tertawa. Kamu akan pindah ke asrama sekolah? Lail mengangguk setelah libur panjang. Mereka bercakap-cakap tentang apa saja. Kenangan masa lalu, panti sosial, organisasi relawan, penugasan Lail, kuliah esok, hingga situasi terkini KTT perubahan iklim dunia. Di negara kita, iklim masih terkendali, salju memang turun, tapi suhu tidak pernah melewati batas 5 derajat Celcius. Di negara-negara tropis lainnya, musim dingin ekstrim telah terjadi 3 bulan terakhir. Situasi mereka sangat berbahaya. Bisa dipastikan, hanya soal waktu mereka juga akan meluncurkan pesawat ulang-alik, menyebar anti-gas sulfur dioksida di lapisan stratosfer. KTT itu akan mengalami deadlock kedua kalinya. Esok menjelaskan pertanyaan Lail. Apa yang akan terjadi kemudian? Lail bertanya cemas. Cepat atau lambat, semua negara hanya peduli dengan penduduknya masing-masing. Itu berarti semua negara pada akhirnya meluncurkan pesawat ulang-alik. Intervensi itu akan dilakukan di seluruh dunia. Saat itu terjadi, baru kita akan tahu dan dampaknya. Apakah bumi kembali pulih seperti sebelum gunung meletus? Atau dampak buruknya yang terjadi, iklim dunia menjadi tidak terkendali? Lail terdiam, mendongak menatap kincir raksasa yang berputar. Kamera-kamera berterbangan di atas kepala, dikendalikan dengan gerakan tangan oleh pemiliknya. Tapi kamu tidak usah cemas, Lail. Teknologi selalu bisa mengatasi masalah apapun. Ilmuwan-ilmuwan terkemuka di dunia sedang menyiapkan banyak rencana alternatif. Kita pasti bisa menaklukkan semua masalah yang datang, sepanjang kita mau bekerja keras. Seperti pengorbanan yang kamu lakukan untuk satu kota. Itu sangat menginspirasi. Lail mengangguk. Esok selalu percaya bahwa teknologi bisa menaklukkan apapun. Tapi bagaimana teknologi akan mengalahkan ambisi rakus manusia ketika mereka akhirnya tidak mau mengalah dan saling merusak? Peluncuran pesawat ulang-alik itu jelas tindakan saling merusak. Percakapan mereka berakhir saat kristal salju turun. Kue telah habis. 1-2 kristal lembut hinggap di bangku-bangku taman. Aku minta maaf hanya bisa menemui setahun sekali, Lail. Aku harus menyelesaikan proyek pembuatan mesin sesuai jadwal atau semua akan terlambat. Lail mengangguk, tidak masalah. Kamu harus pulang ke hotel, Lail. Besok acaramu padat bersama relawan Lail, bukan? Lail mengangguk. Mari kuantar hingga lobi hotel. Esok berdiri, memperbaiki posisi topi biru yang selalu dia kenakan. Lail ikut berdiri. Mereka hanya duduk bersama selama 1 jam. Setelah setahun tidak bertemu. Sebentar sekali dibandingkan 365 hari. Tapi bagi Lail itu lebih dari cukup. Dia sudah sangat senang. Rasa senang yang bisa membuatnya sabar menunggu setahun lagi. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.